Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Farizal, NPM 17060159 dari Prodi PGSD 6C. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Wanawir MM Magister Pendidikan selaku penguji proposal saya. Yang terhormat Ibu Yuni Arninda Magister Pendidikan selaku pembimbing 1 proposal saya. Yang terhormat Ibu Aska Falai Rizkiah Magister Pendidikan selaku pembimbing 2 proposal saya. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Analisis Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Sekolah Dasar pada Pembelajaran IPA menggunakan pendekatan kontekstual. Yang pertama, latar belakangnya adalah dalam proses pembelajaran, guru mempunyai peran penting dalam membimbing jalannya proses pembelajaran. Guru mempunyai proses pembelajaran dengan guru harus mempunyai strategi atau model dalam melakukan proses pembelajaran. Siswa dituntut harus aktif dalam proses pembelajaran tersebut. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di SD Negeri 5 Pringsewu Barat, bahwa dalam proses pembelajaran IPA, materi energi dan gaya siswa belum dapat menguasai materi tersebut, sehingga guru harus menerapkan model yang cocok untuk proses pembelajaran tersebut. Guru pada pembelajaran akhir-akhir ini menggunakan metode ceramah, sehingga siswa belum dapat lebih mengerti dari apa yang dipelajari, terutama dalam pembelajaran IPA materi gaya pada kelas 4. Terus yang kedua ada rumusan masalah. Rumusan masalah berdasarkan identifikasi masalah, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana kemampuan berpikir kritis siswa sekolah dasar pada pembelajaran IPA menggunakan pendekatan kontekstual. Terus selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian dilakukan untuk mengetahui kemampuan berpikir kritis siswa sekolah dasar pada pembelajaran IPA dalam materi gaya dengan menggunakan pendekatan kontekstual. Terus yang keempat ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian bagi siswa itu siswa dapat lebih aktif dengan proses pembelajaran menggunakan pendekatan kontekstual dalam pembelajaran IPA pada materi gaya. Terus manfaat bagi peneliti dapat mengetahui kemampuan berpikir kritis siswa pada pembelajaran IPA menggunakan pendekatan kontekstual. Terus yang ketiga itu ada manfaat bagi pendidik. Manfaat bagi pendidik, peneliti ini dapat menjadikan salah satu alternatif model pembelajaran kontekstual yang dapat diterapkan di sekolah dan dapat termotivasi pendidik dengan untuk mengembangkan model pembelajaran lain yang inovatif dan kreatif dalam pembelajaran IPA guna meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Terus selanjutnya ada tinjauan pustaka. Teori dan masalah yang diteliti yaitu kemampuan berpikir kritis merupakan kemampuan yang berharga, pemberian dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang menjadikan kemampuan khas milik seseorang dengan mempunyai tingkat berpikir yang berbeda-beda. Nah, dalam penelitian ini peneliti menggunakan 3 indikator dalam untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan berpikir kritis siswa tersebut, yaitu yang pertama dengan memberikan penjelasan. Siswa harus bisa memberikan penjelasan dengan terhadap materi apa yang ia pelajari. Terus yang kedua untuk membangun keterampilan dasar dalam proses pembelajaran seperti keaktifan dan proses cara berpikirnya. Terus yang ketiga ada menyimpulkan
Jadi siswa itu bisa menyimpulkan dari apa yang dipelajari olehnya. Terus yang selanjutnya ada model pembelajaran kontekstual. Apa itu model pembelajaran kontekstual? Model pembelajaran kontekstual merupakan proses pembelajaran yang holistik dan bertujuan untuk membantu siswa menghargai makna materi ajar dan meningkatkan dengan konteks kehidupan nyata. Dalam arti pembelajaran kontekstual ini siswa harus terjun langsung ke lapangan untuk mencari informasi berupa pembelajaran tersebut. Contohnya seperti pembelajaran IPA pada materi gaya, agar siswa lebih mengerti dan mudah memahami materi tersebut. Terus selanjutnya adalah pembelajaran IPA. Pembelajaran IPA adalah sekumpulan pengetahuan secara fakta, konsep atau prinsip yang segala alam yang diperoleh melalui proses alamiah, yang diperoleh melalui proses sikap dan sebagainya. Di sini ada metode penelitian. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, sedangkan metode yang digunakan adalah metode deskriptif karena data yang telah diteliti berupa kata-kata tertulis atau lisan. Penelitian deskriptif kualitatif dengan memberikan gambaran tentang proses pembelajaran IPA dengan menggunakan pendekatan kontekstual. Terus yang selanjutnya ada lokasi penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di SD Negeri 5 Pringsewu Barat, tepatnya di Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu. Penelitian memilih SD Negeri 5 Pringsewu Barat karena dekat dengan rumah peneliti sehingga akan mengoptimalkan waktu dan biaya penelitian serta peserta didik di SD tersebut mengalami peningkatan prestasi baik akademik maupun non-akademik setiap tahunnya. Terus selanjutnya ada informan penelitian. Dalam kegiatan pencarian data terlebih dahulu harus menentukan informan penelitian. Informan penelitian adalah data atau seseorang yang memberikan informasi atau keterangan yang berkaitan dengan kebutuhan peneliti. Misalnya dalam hal peneliti ini adalah guru dan peserta didik kelas 4 di SD Negeri 5 Pringsewu Barat. Terus selanjutnya ada teknik dan alat pengumpulan data. Nah, dalam teknik dan alat pengumpulan data ini terdapat 3 teknik. Yang pertama melalui observasi, terus yang kedua melalui tes tertulis, dan yang ketiga melalui dokumentasi. Selanjutnya ada teknik pemeriksaan keabsahan data. Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini peneliti menggunakan cara triangulasi karena cara ini dianggap peneliti yang sesuai dengan peneliti yang dilakukan. Triangulasi yaitu bahwa verifikasi dalam penentuan dengan menggunakan berbagai sumber informasi dan berbagai metode pengumpulan data penelitian. Terus selanjutnya ada teknik analisis data. Nah, dalam teknik analisis data ini terdapat reduksi data. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menjaminkan penggolongan, pengarahan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan dapat ditarik dan diverifikasi. Reduksi data atau proses transformasi ini berkelanjut terus-menerus dalam penelitian ini. Terus yang kedua ada penyajian data. Penyajian data yaitu pengidentifikasi yang menjelaskan data yang ditentukan sehingga dapat diketahui profil berpikir kritis siswa dalam memahami masalah atau melakukan rencana masalah dan memeriksa kembali hasil yang diperoleh. Data yang disajikan dalam bentuk kalimat, bagan atau tabel. Terus yang selanjutnya ada kesimpulan. Nah, kesimpulan awal yang dikemukakan akan masih bersifat sementara
dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi, bila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kredibel. Baik, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan tentang proposal saya. Jika ada salah kata dan salah sikap saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.